841 Provokasi Publik Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Seolah mendengar suara hati kepala naga pandai api, Fang Yuan terus mengejek dengan intensitas yang lebih tinggi. Bagus, tatapan ini, suasana hati ini, amarah ini, hanya seperti ini kau bisa mengeluarkan seluruh kekuatanmu untuk melawanku. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuatku merasa tertarik. Ingat, kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu, kalau tidak kau akan menjadi aib Myriad Dragon Dog. Hahaha, Fang Yuan berbicara dengan arogansi seperti itu sambil menunjuk kepala naga pandai api. Seketika, semua Master Gu terdiam. Bukankah ini terlalu sombong? Anggota Myriad Dragon Dog menggertakkan gigi mereka. Mereka sombong, tetapi Fang Yuan bahkan lebih sombong. Kepala naga pandai api gemetar karena marah, menatap Fang Yuan dengan amarah yang begitu besar sehingga api tampak menyembur keluar. Tidak seperti imajinasi orang luar, Fang Yuan memiliki sikap yang berani di permukaan, tetapi di dalam, dia sangat waspada. Berbeda dengan informasi di dunia luar, kultivasi utama kepala naga pandai api ini sebenarnya bukanlah jalur pemurnian, melainkan jalur api. Dulu ketika dia berada di dermaga naga segudang, dia adalah seorang Master Gu jalur pemurnian. Dan dia memang dikeluarkan dari sekte, tetapi karena pertemuan yang tidak disengaja, dia memperoleh warisan dari Dewa Gu jalur api tertentu. Setelah dia menjadi Dewa Gu jalur api, dia mencoba memasuki dermaga naga segudang lagi. Dermaga naga segudang tentu saja tidak akan melepaskan Dewa Gu dan sebenarnya telah diam-diam menerimanya. Hanya saja saat itu adalah waktunya untuk konvensi jalur pemurnian, dan melihat pencapaian jalur pemurniannya berada di level Grandmaster, mereka buru-buru membuatnya mengikuti kompetisi untuk mencoba merebut posisi teratas dan mendapatkan lebih banyak manfaat bagi sekte. Tingkat pencapaian jalur pemurnian kepala naga pandai api ini berada di atasku. Di kehidupanku sebelumnya, dia menduduki peringkat kedua dalam konvensi ini. Seorang Grandmaster jalur pemurnian tidak bisa dianggap enteng. Terutama selama pemurnian Gu di ronde ke-10, dia secara mengesankan mengalahkan 3 kuasa Grandmaster di tempat. Musuh seperti itu harus dikalahkan lebih awal. Jika aku melepaskan kesempatan ini, menurut ingatan kehidupanku sebelumnya, hampir tidak akan ada peluang untuk mengalahkannya. Kepala naga pandai api adalah seorang Dewa Gu, tetapi dia tidak mengungkapkannya, malah menyamar sebagai manusia biasa. Dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan kultivasi Dewa Gu-nya dari Dewa Gu lainnya, tetapi tidak apa-apa bagi mereka untuk mengetahuinya, tidak ada yang akan mengungkapkannya. Mempertahankan misteri mereka membantu Dewa Gu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ada juga alasan lain, kebetulan, jika mereka kalah dari manusia biasa di konvensi jalur pemurnian, itu akan sangat memalukan. Mengapa Dewa Gu kalah dari manusia biasa? Sebenarnya ada banyak kasus manusia biasa mengalahkan Dewa Gu di konvensi jalur pemurnian. Penyempurnaan Gu tidak seperti bertarung atau membunuh, itu murni teknis. Alasan terpenting adalah bahwa Gu abadi itu unik dan sangat sulit untuk disempurnakan dengan sukses. Tanpa Gu abadi sebagai tolok ukur, persaingan antara Gu abadi dan manusia biasa bergantung pada penyempurnaan Gu manusia biasa. Semua orang dapat menyempurnakan Gu manusia biasa, dan pada tingkat yang lebih tinggi, itu tidak dapat mewujudkan kesenjangan antara abadi dan manusia biasa. Jadi, secara normal, semua Gu abadi akan menyembunyikan identitas mereka saat berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan. Mulai, Fang Yuan mendesak tetua sekte pengusir setan. Mulai cepat, teriak kepala naga pandai api, dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan Fang Yuan yang merajalela ini. Tetua sekte pengusir setan menahan tekanan dari keduanya, dan berkata dengan tegas sambil menggertakkan gigi, ini belum waktunya, kompetisi tidak dapat dimulai. Masih ada 3 tarikan napas waktu tersisa. 3, 2, 1, oke. Aktifkan formasi Gu isolasi, tutup pintu masuk tempat, lepaskan tugas. Dalam 7 putaran konvensi jalur pemurnian sebelumnya, karena jumlah peserta terlalu banyak, mereka hanya dapat membiarkan peserta mengikuti ujian secara bergiliran. Sekarang, di putaran ke-8, jumlah peserta telah berkurang drastis. Setiap tempat ujian hanya mengadakan kompetisi 1 kali. Master Gu yang melewatkan kesempatan ini akan dianggap menyerah secara sukarela. Cacing Gu yang berisi tugas juga sangat spesifik. Jalur informasi Gu tingkat 5 ini adalah metode pengadilan surgawi, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga rahasia. Tugas tidak disimpan di dalam,
tetapi dikendalikan oleh pengadilan surgawi. Begitu kompetisi akan dimulai, tugas sebenarnya akan dikirimkan. Semua orang, di dalam dan di luar panggung, terdiam saat tugas dirilis. Mereka menahan napas saat mereka menatap tugas, begitu sunyi sehingga bahkan jarum jatuh pun dapat terdengar. Tugas ke-8, memurnikan Gu yang tidak bersuara, cacing Gu jalur suara tingkat 5. Peserta yang berhasil memurnikannya terlebih dahulu akan menjadi pemenang dan dapat maju ke putaran berikutnya. Master Gu yang tersisa akan tereliminasi. Bahan-bahan yang disediakan adalah rumput jiwa abadi, batu kekhawatiran, Gu apatis tingkat 4, 6 Gu mulut bisu tingkat 3, 2 Gu tenggelam tingkat 4 dan ujian tersebut tidak memperbolehkan penggunaan bahan-bahan lain. Resep Gu yang disediakan adalah 6 resep Gu diam yang berbeda, 3 resep Gu apatis yang berbeda, dan 1 resep Gu kolusi. Semua orang mengerutkan kening. Kesulitan tugas ini dapat dianggap sekitar 10 kali lebih tinggi daripada ronde ke-7. Tidak hanya ada 10 resep Gu yang berbeda, tetapi juga menuntut mata yang jeli, sehingga Master Gu dapat memilih resep yang paling cocok untuk mereka. Selain itu, bahan yang disediakan terbatas dan tidak memungkinkan Master Gu untuk menggunakan bahan yang mereka bawa. Selain itu, bahan-bahan ini tidak dapat memenuhi persyaratan resep Gu manapun. Ini berarti bahwa Master Gu perlu memurnikan ulang Gu apatis, Gu mulut bisu, atau Gu tenggelam untuk mendapatkan lebih banyak bahan pemurnian. Mereka harus menggunakan bahan-bahan ini untuk akhirnya memurnikan Gu diam jalur suara peringkat 5. Metode lain adalah bagi Master Gu yang berpartisipasi untuk menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk meringkas resep Gu ini dan menyempurnakannya, menyimpulkan resep Gu yang memenuhi persyaratan menggunakan bahan yang disediakan sebagai dasarnya. Namun, di antara kedua metode ini, yang pertama secara alami adalah yang paling berharga dan efektif. Metode kedua membutuhkan pencapaian jalur kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan pada tahap ini, jarang melihat Master Gu yang juga memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang dalam. Yang lebih penting, ujian ini membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. Hanya orang pertama yang berhasil memurnikan Gu yang bisa menjadi pemenang, sementara sisanya tereliminasi. Tekanan mentalnya tinggi, dan selama langkah terakhir, kemungkinan besar ada orang-orang yang tidak dapat menahan tekanan mental, melakukan kesalahan dan gagal. Kepala naga pandai api hampir batuk darah ketika dia melihat tugas itu. Tugas menyebalkan macam apa ini? Kepala naga pandai api hampir mengumpat keras. Dia sebenarnya adalah dewa Gu jalur api, dan paling mahir dalam memurnikan cacing Gu jalur api. Cacing Gu jalur suara ini jelas tidak termasuk dalam jangkauan kemahirannya, terlebih lagi, beberapa bahan pemurnian penting tidak dapat ditangani dengan teknik pemurnian api. Ini canggung. Fang Yuan telah dengan marah meminta kepala naga pandai api untuk menggunakan jurus pembunuh pemurnian Gu terkuatnya, api menyala milik Dewa Gila. Kepala naga pandai api sangat marah dan juga berencana untuk menggunakan jurus pembunuh ini untuk benar-benar mempermalukan Fang Yuan. Namun dengan tugas seperti itu, untuk apa kepala naga pandai api menggunakan api menyala milik Dewa Gila? Menggunakan api untuk membakar udara. Tugas ini sangat bertentangan dengan kepala naga pandai api. Secara relatif, dari seluruh pencapaian penyempurnaan Gu, dia hanya bisa menampilkan 80%. Bahkan jika dia adalah seorang Gu immortal, mereka juga memiliki area yang mereka kuasai dan area yang tidak mereka kuasai. Tugas ini kebetulan merupakan aspek yang paling tidak dikuasai oleh kepala naga pandai api. Tentu saja, pencapaian Grandmaster jalur penyempurnaan bukan hanya untuk pamer. Kepala naga pandai api benar-benar dapat berhasil dalam menyempurnakan Gu. Namun, hal yang paling penting adalah kemunculan Fang Yuan. Keahlian Fang Yuan yang sebenarnya sudah cukup untuk mengancam Firesmith Dragon Chief. Di antara para ahli dengan level yang sama, hanya sedikit penurunan kemampuan dapat menentukan pemenang dan pecundang, apalagi ketika Firesmith Dragon Chief melemah hingga 20%. Orang ini memilih waktu yang tepat, keberuntungannya benar-benar terlalu bagus. Tidak, aku harus mengalahkannya. Firesmith Dragon Chief bersumpah pada dirinya sendiri, dan melirik Fang Yuan. Namun, pada saat berikutnya, bola matanya hampir keluar. Fang Yuan sudah mulai memurnikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memulainya begitu cepat? Resep dan bahan Gu yang disediakan tidak dapat dicocokkan bersama. Master Gu harus memurnikan cacing Gu secara terbalik untuk membuat bahan, atau menjumlahkan resep Gu dan menyimpulkan yang baru. Singkatnya, memurnikan peringkat 5 membuat Gu tetap diam di akhir.
Jadi, hal ini mengharuskan Master Gu untuk berpikir mendalam, membuat kesimpulan terus-menerus dalam benak mereka, dan mempertimbangkan kemungkinan pemurnian ortodoks dan pemurnian terbalik. Dari sana, menggabungkan banyak ide untuk membuat rencana pemurnian Gu yang paling ringkas. Proses berpikir ini sangat penting. Ide-ide dari pikiran harus memiliki risiko rendah. Jika risikonya tinggi, mungkin ada banyak kegagalan, yang mengakibatkan bahan-bahan terbuang sia-sia dan tidak menyisakan cukup bahan untuk pemurnian Gu, dan dengan kondisi tidak dapat menggunakan bahan-bahan sendiri, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Sambil mencari risiko rendah, mereka juga perlu menghabiskan waktu sesedikit mungkin. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu, orang lain mungkin sudah menyelesaikannya, dan bahkan jika Anda berhasil dalam pemurnian, Anda akan tersingkir. Menuntut risiko rendah dan juga konsumsi waktu yang rendah, ini cukup sulit. Mereka akan membutuhkan pemikiran yang cermat, perbandingan dan pengaturan yang konstan, dan kemudian memilih rencana terbaik dari semuanya. Meskipun Kepala Naga Firesmith adalah seorang Grandmaster dalam jalur pemurnian, ia memperkirakan ia juga akan membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Namun, ini Fang Yuan, bagaimana dia bisa mulai memurnikan Gu sejak awal? Apakah ada kesalahan? Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bodoh, seorang pekerja harus mengasah alatnya jika dia ingin bekerja dengan baik. Cara yang benar adalah dengan menenangkan diri dan berpikir. Para Master Gu yang berpartisipasi melirik Fang Yuan beberapa kali sebelum berkonsentrasi untuk berpikir. Fang Yuan memimpin dan berkembang dengan sangat cepat. Master Gu lainnya bahkan belum mulai memurnikan, hanya dia yang memulai. Ini tentu saja membuat sebagian besar penonton menatapnya. Seruan pujian terdengar berulang kali. Metode yang sangat memukau, terampil, sangat terampil, itu hanya seperti naluri yang telah tertanam dalam tulangnya. Tapi apakah ini tidak apa-apa? Tergesa-gesa itu sia-sia. Fang Yuan tentu saja tahu logika tergesa-gesa itu sia-sia, tetapi dia tahu isi dari tugas ini. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah dia menjadi Dewa Gu Jalur Darah, dia pernah berencana untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian. Alasannya, karena bahkan jalur iblis dapat berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian, bahkan penjahat yang dicari dapat mendaftarkan nama mereka secara terang-terangan, dan jalur yang benar tidak akan menangkap mereka. Selama waktu itu, Fang Yuan tidak memiliki satupun Gu abadi dan mengerahkan upayanya untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi untuk memurnikan Gu abadi. Seluruh prosesnya sangat sulit. Sebagai perbandingan, meskipun dia adalah seorang zombie abadi dalam kehidupan ini, keadaan keuangannya jauh lebih baik. Fang Yuan telah mempertimbangkan hampir semua metode yang memungkinkan untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Dia menyadari bahwa konvensi jalur pemurnian adalah kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan abadi dalam jumlah besar dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Saat ia memusatkan perhatiannya pada konvensi jalur pemurnian, hanya rentang waktu lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak kompetisi sebelumnya. Untuk mengikuti konvensi jalur pemurnian, Fang Yuan telah mulai mempersiapkannya lebih dari 80 tahun sebelumnya selama kehidupan sebelumnya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berlatih siang dan malam. Selama proses latihan ini, Fang Yuan memiliki pola pikir seorang anak muda di bumi yang menghadapi setumpuk latihan ujian. Ia mengumpulkan semua tugas yang berbeda selama bertahun-tahun kompetisi dan berlatih dengan susah payah, mencoba memahami maksud dari tugas yang diberikan. Ia dengan mudah memperoleh semua pertanyaan. Ada orang-orang di benua tengah yang mengkhususkan diri dalam menjual informasi seperti itu, ini mudah untuk dibeli dan dijual. Orang-orang yang mencari kecerdasan ada di mana-mana. Berpikir kembali ke masa-masa ketika ia membenamkan dirinya dalam latihan, itu adalah kenangan yang benar-benar mengerikan. Namun pada kenyataannya, fondasi jalur pemurnian Fang Yuan dibangun selama waktu itu. Tanpa periode itu, ia tidak akan mencapai level kuasa Grandmaster jalur pemurniannya saat ini. Dengan demikian, Fang Yuan tidak hanya mengingat isi kompetisi ini, dia bahkan mengetahui isi dari banyak kompetisi sebelumnya, dan bahkan kompetisi mendatang. Dengan keuntungan sebesar itu, bahkan jika pencapaian jalur penyempurnaannya lebih rendah daripada Kepala Naga Pandai Api, lalu kenapa? Tentu saja, ini memiliki kekurangan. Itu adalah efek kupu-kupu. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah mengubah perkembangan banyak peristiwa. Dengan membakar pohon, itu dapat menyebabkan kebakaran hutan. Mereka yang ahli berenang bisa tenggelam, mereka yang ahli berkuda bisa jatuh.
Dengan hanya mengandalkan keuntungannya, apakah Fang Yuan akan menyebabkan kematiannya sendiri karena perubahan dalam pertanyaan kali ini? Ini sepenuhnya mungkin, tapi ini hanya kemungkinan. Menurut deduksi Fang Yuan, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk hal ini terjadi. Fang Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Dan dia berhasil, isinya tidak berubah sama sekali. Waktu terus berlalu. Keadaan kompetisi penyempurnaan Gu yang intens mulai menjadi jelas. Fang Yuan memimpin, dia berada di depan kepala naga pandai api di tempat kedua dengan selisih yang besar. Dia memancarkan keyakinan diri, dia menyempurnakan Gu dengan tenang, mempertahankan keunggulan besarnya dan secara bertahap. Menumbuhkan keputusasaan dalam diri semua pesaing yang mencoba mengejarnya. Beberapa Master Gu di luar panggung mulai melihat beberapa hal yang lebih dalam. Mereka memuji, Fang Yuan memiliki kecerdasan yang sangat cepat. Dia tidak memikirkannya secara berlebihan, dia langsung merancang rencana penyempurnaan Gu ini. Luar biasa, rencananya tidak hanya dapat mempertahankan kecepatan penyempurnaan yang stabil, juga langkah-langkahnya lebih sedikit, yang memungkinkan beberapa kesalahan. Bahkan jika dia gagal beberapa kali, jumlah bahannya cukup baginya untuk mencoba lagi. Ini wajar. Rencana yang digunakan Fang Yuan adalah rencana sempurna yang telah dibuat oleh banyak Master Gu setelah banyak percobaan di kehidupan sebelumnya. Ada lebih banyak orang yang terkesiap melihat teknik penyempurnaan Gu Fang Yuan. Teknik penyempurnaan Gu Fang Yuan benar-benar luar biasa. Dia memiliki begitu banyak teknik, itu seperti keterampilan bawaannya. Ini benar-benar hasil dari latihan yang sangat banyak dan kerja keras. Sekarang, dia menyempurnakan Gu yang tidak bisa diam, melibatkan banyak teknik yang tidak digunakan secara normal, tetapi dia benar-benar dapat menggunakannya dengan sangat terampil, sulit untuk membayangkan kemahirannya dengan teknik normal. Ini wajar. Untuk ronde ke-8 ini, Fang Yuan telah membuat banyak persiapan. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah melatih dan menyempurnakan Gu diam secara khusus. Dia melakukan seluruh prosedur berulang-ulang, dia berlatih setidaknya 200 kali. Yang paling menonjol, dia memancarkan kepercayaan diri dari dalam keluar. Dia percaya pada keberhasilannya, seolah-olah tingkat kegagalan penyempurnaan Gu tidak ada. Ini adalah sikap seorang ahli jalur penyempurnaan, 3 tua jalur penyempurnaan dalam sejarah seperti ini. Itu benar, melihatnya menyempurnakan Gu seperti menonton pertunjukan yang memukau. Betapa besar kepercayaan dirinya, hampir seolah-olah kemenangan disimpan di sakunya. Keuntungannya terlalu besar, bahkan jika Fang Yuan gagal dalam penyempurnaan Gu sekali atau 2 kali, dia masih bisa bertarung untuk tempat pertama dengan kepala naga pandai api yang saat ini berada di posisi kedua. Di bawah tatapan banyak orang, Fang Yuan memenangkan kompetisi ini dengan keunggulan besar, tanpa kejutan apapun. Sepanjang proses, Fang Yuan tidak diragukan lagi menekan pesaingnya. Bahkan kepala naga pandai api kalah darinya dengan selisih yang besar. Tuan Kepala Naga Pandai Api kalah. Dia tersingkir seperti ini. Penonton dari dermaga Myriad Dragon tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka bergumam dengan linglung. Fang Yuan, Fang Yuan. Orang-orang dari Sekte Bangau Abadi berteriak. Mereka bersorak keras. Hanya Fang Zheng yang masih duduk, dia menatap saudaranya di atas panggung. Dia merasa seolah-olah jubah hitam itu menyelimuti hatinya. Mungkin dalam hidupku, aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat ini, Fang Zheng sangat putus asa, dia tidak memiliki semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Meskipun dia sangat membenci Fang Zheng, dia merasa sangat lemah di hadapan Fang Yuan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala naga pandai api menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak. Dia tidak mau menerima ini. Dia bahkan tidak menggunakan jurus pamungkasnya, pertanyaan terkutuk ini membatasinya. Namun, dia harus mengakui bahwa pikiran Fang Yuan sangat tajam dan cepat. Dia benar-benar merancang rencana penyempurnaan Gu yang sempurna dalam waktu yang singkat. Apakah Fang Yuan ini benar-benar zombie abadi? Apakah ada kesalahan pada informasinya? Zombie abadi lebih buruk dalam berpikir. Rencana yang dipikirkan, Fang Yuan membuat Gu abadi ini, kepala naga pandai api, merasa sangat malu. Seketika, kepala naga pandai api curiga dengan status Fang Yuan sebagai zombie abadi. Babak kompetisi ini berakhir. Fang Yuan berjalan perlahan saat meninggalkan panggung. Dia tidak mengejek atau mempermalukan kepala naga pandai api. Kepala naga pandai api pun sedikit rileks. Karena dia telah menang, tidak ada gunanya mempermalukan pihak lain.
Jika dia memprovokasi kepala naga pandai api dan membuatnya menantang duel, Fang Yuan hanya akan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Akhirnya, kepala naga pandai api membawa orang-orang dari dermaga naga segudang pergi dengan penyesalan. Fang Yuan memperoleh hadiah kemenangan dari Sekte Pengusir Setan, itu adalah sejumlah bahan abadi, ada banyak sekali jenisnya, tetapi masing-masing jumlahnya sedikit. Dimulai dari ronde ke-8, hadiahnya jauh lebih berharga daripada 7 ronde pertama, ada bahan abadi serta resep go abadi dan lainnya. Jika tidak demikian, mengapa Fang Yuan memperlakukan konvensi jalur pemurnian benua tengah sebagai metode untuk mengumpulkan bahan abadi di kehidupan sebelumnya? Fang Yuan menyimpan bahan abadi, dia menolak undangan Sekte Pengusir Setan untuk tinggal sebagai tamu, dia berjalan sepanjang jalan menuju pintu keluar. Di gerbang gunung, kelompok Sekte Bangau Abadi sudah menunggu. Tuan Fang Yuan, melihat kedatangan Fang Yuan, Tetua Yan Tang dan tetua lainnya menyambutnya bersama. Fang Zheng tidak berdaya, dia juga seorang tetua yang datang, tetapi dia berdiri di belakang mereka berdua dengan wajah tanpa ekspresi, dia bahkan tidak memberi salam. Rekan-rekan anggota sekte, semoga harimu menyenangkan. Di balik topeng, suara hangat Fang Yuan terdengar. Kelompok sekte Bangau Abadi sangat bersemangat. Dari kesombongan Fang Yuan sebelumnya, mereka merasa bahwa dia akan sulit diajak bicara. Tetapi sekarang, dia berbicara dengan nada yang baik dan hangat, mereka merasa bahwa Fang Yuan benar-benar berbeda ketika menghadapi sesama anggota sekte, dibandingkan dengan berurusan dengan orang luar. Fang Yuan mula-mula menatap Yan Tang yang lebih tua. Dalam kompetisi sebelumnya, tetua ini juga ikut serta. Fang Yuan memberi petunjuk dengan santai, pencapaian jalur pemurnianmu tidak rendah, tetapi rencanamu memiliki beberapa kekurangan, beginilah caramu mengatasinya, misalnya, pada langkah pertama. Tetua Yan Tang mendengar ini dan merasa sangat kagum terhadap Fang Yuan, dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para murid di belakangnya memiliki mata yang bersinar, dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke Fang Zheng sekarang, suaranya berubah dingin saat dia berkata dengan nada yang dipenuhi dengan kekecewaan, "Saudaraku, ekspresi apa yang kamu tunjukkan? Apakah kamu takut aku akan memarahimu? Penampilanmu sama mengecewakannya seperti biasanya. Kamu bahkan tidak lulus babak pertama konvensi jalur pemurnian, kamu membuat kami kehilangan muka." Suasana menjadi berat, para murid meringis saat mereka berpikir, Fang Yuan adalah saudara yang sangat galak. Para tetua sekte Bangau Abadi tercengang, tampaknya kedua saudara ini memiliki hubungan yang agak dingin. Fang Zheng menunjukkan ekspresi kebencian saat dia mendengus, hendak berbicara. Fang Yuan melambaikan tangannya, dia akan menyerangnya di depan umum. Fang Zheng adalah seorang Gu Master tingkat 5, di puncak dunia fana. Namun, dia adalah seorang Gu Master jalur perbudakan, sebagian besar kekuatan tempurnya bergantung pada kelompok Bangau, dan dia juga tidak menyangka Fang Yuan akan menyerangnya di depan umum di bawah pengawasan semua orang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Serangan Fang Yuan sudah direncanakan sebelumnya. Dia tidak hanya menggunakan beberapa jurus pembunuh fana, di antaranya adalah jurus pembunuh jalur kebijaksanaan dari Dong Fang Chang. Sementara Sekte Bangau Abadi menatap kosong, Fang Yuan menyerang, langsung melumpuhkan Fang Zheng dari kejauhan. Fang Zheng, kamu terlalu mengecewakan. Pada tahap ini, kamu masih bergerak di luar, mengapa kamu tidak menetap dan berkultivasi? Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih ingin menarik perhatian di luar, apa gunanya? Orang tua kita sudah tiada, sebagai saudaramu, aku memiliki tugas sebagai seorang ayah untuk mendidikmu. Karena kamu tertarik pada jalur pemurnian, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tetap di sisiku, dan aku akan memberimu pengalaman jalur pemurnianku. Kamu harus berkultivasi dengan sepenuh hati, sampai aku puas. Fang Yuan menegur, aku tidak ingin kau mengurusku. Aku adalah seorang tetua dari Sekte Bangau Abadi, aku sudah dewasa. Fang Zheng berteriak, dia menyerupai seorang pemuda pemberontak, menolak untuk menerima disiplin. Namun sebenarnya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, kata-kata yang dia teriakkan bukanlah kata-kata yang ingin dia katakan. Ini adalah jurus pembunuh jalur kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan, jurus ini secara langsung mengendalikan pikiran Fang Zheng dan menciptakan pikiran palsu yang menyusup ke dalam Fang Zheng, menyebabkan dia bertindak sesuai dengan pikiran-pikiran tersebut.
Ini mirip dengan cara Gu Master jalur perbudakan mengendalikan binatang buas. Namun perbedaannya adalah, Gu Master jalur perbudakan biasanya hanya mengendalikan binatang buas, mereka memiliki pikiran yang sederhana. Mengendalikan manusia jauh lebih sulit, mereka memiliki pikiran yang kompleks. Fang Yuan adalah zombie abadi peringkat 6, melawan Fang Zheng, seorang Gu Master peringkat 5. Dia harus menggunakan dan mengoordinasikan beberapa gerakan pembunuh sekaligus untuk menangkap Fang Zheng dengan lancar. Tidak, selamatkan aku, adakah yang akan menyelamatkanku? Tuan, Tuan, Fang Zheng berteriak dalam hati. Namun tidak ada respons dari kutu yang menetaskan roh. Fang Yuan telah memutus koneksi Fang Zheng ke lubangnya. Fang Zheng menatap Fang Yuan dengan ekspresi marah. Dia tidak mengira Fang Yuan akan begitu gila, menyerangnya di sini. Dia hanya orang gila, dia tidak memiliki keraguan untuk menyinggung Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan bersekutu dengan Sekte Bangau Abadi, bagaimana mungkin dia berani menyerang anggota Sekte Bangau Abadi? Fang Zheng tahu lebih banyak informasi dari dalam daripada para tetua dan murid lainnya di sini. Sebelumnya, ketika He Feng Yang dan Chang Yu menyerang tanah terberkati Hu Abadi dan gagal, karena manfaat Gu yang kuat, mereka mencapai kesepakatan. Salah satu klausul dalam perjanjian itu adalah bahwa anggota dari kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang. Inilah sebabnya Fang Zheng merasa dia aman. Fang Yuan menarik tangannya, Fang Zheng tidak bisa bergerak, dia juga tidak bisa berteriak, dia tidak bisa melawan ketika kekuatan tak berbentuk menariknya ke atas dan mengirimnya ke tangan Fang Yuan. Kelompok Sekte Bangau Abadi melihat dengan ekspresi tercengang. Kekuatan yang sangat mengerikan. Tetua Fang Zheng memiliki level kultivasi peringkat 5, tetapi dia ditangkap tanpa melakukan perlawanan apapun. Meskipun Fang Zheng adalah master Gu jalur perbudakan, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Kemampuan Fang Yuan yang luar biasa membuat orang-orang ini takut. Fang Zheng berteriak dalam hati, apakah kalian sedang menonton pertunjukan? Cepat selamatkan aku, dia bukan lagi saudaraku, dia membunuh bibi dan paman kita, dia membunuh semua anggota klan di klan kita, dia adalah iblis yang hebat. Pada saat yang sama, Fang Zheng membuka mulutnya dan berteriak, aku tidak akan pergi ke tempatmu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu ingin menceramahiku, lagi, aku dapat memutuskan hidupku sendiri. Aku memiliki tujuanku sendiri, bagaimana kamu dapat memahami mimpiku? Aku dapat bekerja keras sendiri, aku dapat melampauimu. Itu seperti dia adalah seorang pemuda yang benar-benar memberontak dan tidak terkendali. Fang Zheng mendengar teriakannya sendiri dan kehilangan semua harapan. Fang Yuan menghela nafas, dia berkata kepada orang-orang di Sekte Bangau Abadi, selama kurun waktu ini, saudaraku yang tidak berguna telah menyebabkan masalah bagimu. Tidak masalah sama sekali. Anggota Sekte Bangau Abadi melambaikan tangan mereka dengan cepat untuk membubarkan diri. Fang Yuan mengangguk, dia berkata, aku akan membawa Fang Zheng bersamaku dan mendidiknya secara pribadi. Aku sudah berbicara dengan pemimpin sektemu mengenai masalah ini, kamu hanya perlu kembali dan memberitahunya. Fang Yuan melontarkan omong kosong, dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa pemimpin sekte itu. Kedua tetua itu melepaskan sedikit keraguan terakhir mereka. Agar Sekte Bangau Abadi dapat mempertahankan reputasinya, masalah Fang Yuan selalu ditutupi kebohongan. Saat ini, Fang Yuan menggunakan kebohongan ini untuk menipu anggota Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan menggendong Fang Zheng dan pergi. Para Master Gu di sekitarnya merasakan perasaan aneh ketika mereka melihat ini, tetapi karena Sekte Bangau Abadi tidak mengatakan apa-apa, mengapa mereka ikut campur? Lebih jauh, sasarannya adalah ahli jalur pemurnian terkenal Fang Yuan. Ada beberapa Gu Master dari Sekte Pengusir Setan yang khawatir, mereka pun menghampiri untuk bertanya. Tetua Yan Tang tersenyum sambil berkata, tidak masalah, Tuan Fang Yuan dan Tetua Fang Zheng adalah saudara. Saat ini, sang kakak sedang mengajari adiknya. Sekte Pengusir Setan merasa yakin dan pergi. Geng Sekte Bangau Abadi memperhatikan kepergian Fang Yuan, banyak murid menatap ke arah Fang Zheng dengan tatapan iri. Seseorang mendesah, meskipun Tuan Fang Yuan berbicara dengan nada dingin, dia benar-benar peduli dengan satu-satunya saudaranya yang berharga. Benar, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk menerima ajaran dari seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Kau tahu, setelah Fang Zheng menerima misi sekte terakhir kali, dia kembali dan menjadi sesepuh peringkat 5. Sekarang setelah dia dibawa pergi oleh saudaranya, apakah dia akan kembali sebagai Grandmaster jalur penyempurnaan?
Petik 2. Tidak mungkin. Itu terlalu dibesar-besarkan. Meski begitu, bimbingan dari ahli seperti itu sangat berharga. Dia memiliki banyak hal untuk diperoleh darinya. Kenapa aku tidak punya saudara seperti ini? Seorang murid mengucapkan kalimat yang sedang dipikirkan semua orang. Jika saat ini, mereka tahu bahwa Fang Yuan telah menangkap Fang Zheng sebagai rencana cadangan untuk kepemilikannya, ekspresi menakjubkan apa yang akan mereka tunjukkan. Piop, Fang Yuan melempar Fang Zheng ke tanah. Fang Zheng berjuang untuk bangun, dia berteriak dalam hati, Fang Yuan, kamu iblis keji, apa yang kamu inginkan dariku? Kamu dan Sekte Bangau Abadi telah membuat perjanjian, kamu tidak dapat membunuhku, seorang tetua Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, aku tidak akan membunuhmu, mengapa kamu begitu gelisah, oh saudaraku, tunggu saja di sini dengan patuh dan tenang. Fang Zheng menunjukkan ketakutan di wajahnya, dia berteriak dari dalam, Fang Yuan bukan tuanku, Tuan Bangau Langit, bagaimana dia bisa mendengar pikiran batinku? Fang Yuan tersenyum arogan, menatap Fang Zheng yang berada di kakinya, dia berkata, yang disebut tuanmu hanyalah seorang jiwa sekarang. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya seorang Master Gu peringkat 5 di masa jayanya. Sambil berkata demikian, Fang Yuan meraih dengan satu tangan dan menjarah semua gufana. Di tubuh Fang Zheng, kutu penetas roh itu gemetar lemah, ini adalah perlawanan sengit dari Tuan Bangau Langit. Namun, bagaimana ia bisa berhasil? Jika ini terjadi di Gunung King Mao, 100 Fang Yuan tidak akan sebanding dengan Tuan Bangau Langit. Namun, sekarang, Fang Yuan benar-benar berbeda, ia adalah Gu Abadi peringkat 6. Tuan Bangau Langit bahkan telah menjadi sekadar jiwa. Fang Yuan, bahkan jika kau tidak membunuh kami, menangkap kami melanggar perjanjian aliansi, kau akan menghadapi serangan balasan yang hebat karena melanggarnya. Aku mendesakmu untuk melepaskan kami, sebagai seorang Gu Abadi yang agung. Bagaimana kau bisa tertarik pada kami manusia biasa? Apakah kau tidak takut bahwa melakukan ini akan merusak hubunganmu dengan Sekte Bangau Abadi? Jangan berpikir Sekte Bangau Abadi tidak bisa menaklukkanmu. Fondasi dari 10 sekte kuno yang hebat berada di luar imajinasimu. Lord Skycrane berteriak dalam kutu yang menetaskan roh, dia tahu bahwa Fang Yuan bisa mendengarnya. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, Lord Skycrane, aku perlu berterima kasih padamu. Jika kau tidak menyerang Gunung King Mao, aku tidak akan mencapai level ini hari ini melalui berbagai kesempatan. Apa yang bisa dilakukan Sekte Bangau Abadi bahkan jika aku menangkap kalian berdua? Karena kau tahu banyak rahasia, kau harus tahu bahwa 10 sekte kuno yang hebat saling menahan, semuanya didasarkan pada keuntungan dan kepentingan pribadi. Menurutmu apa yang lebih penting, satu-satunya Gu yang bernyali, atau kalian berdua? Lord Skycrane terdiam, cahaya dingin bersinar di mata Fang Yuan, ia memobilisasi cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya saat ia membentuk jurus pembunuh jalur jiwa sekaligus, berikan aku informasi tentang semua yang kau ketahui, pencarian jiwa. 2 jam kemudian, Fang Yuan keluar dari penjara bawah tanah ini. Di belakangnya, pintu masuk tertutup rapat. Mata merah Fang Yuan bersinar dengan cahaya saat ia bergumam, Tuan Bangau Langit, generasi pertama Gu Yue, warisan sejati jalur darah. Melalui pencarian jiwa, ia telah mempelajari semua tentang Tuan Bangau Langit dan permusuhan generasi pertama Gu Yue. Ia bahkan mempelajari banyak rahasia Sekte Bangau Abadi. Tuan Bangau Langit ini adalah bawahan He Feng yang cakap, jika aku menangkapnya, apakah He Feng yang akan datang dan memintanya? Ini sedikit merepotkan, hehe. Ia sebenarnya tidak ingin menggunakan kepemilikan dan ingin melindungi Fang Zheng. Tuan Bangau Langit ini memegang teguh keyakinannya. Terhadap ini, Fang Yuan memuji tanpa menahan diri. Meskipun ia adalah penguasa iblis, ia dapat menghargai dan mengagumi tindakan mengorbankan diri untuk orang lain, melihatnya dari sudut pandang netral. Jenis beras yang sama membesarkan banyak orang yang berbeda. Orang-orang dalam kehidupan mereka semua memiliki tujuan dan motivasi mereka sendiri. Terhadap orang-orang seperti ini dengan sistem nilai yang berbeda, Fang Yuan dapat menerima dan menghargai keberadaan mereka. Jika dia tidak berpikiran terbuka, dia tidak akan memiliki prestasi seperti saat ini. Dilihat dari ini, Tuan Tua Ken yang pasti telah mendapatkan teknik kepemilikan dari Dong Fang Chang Fan dan membawanya kembali ke Sekte Bangau Abadi. Ingatan Tuan Bangau Langit tidak terlalu membantu Fang Yuan. Dia hanya seorang Master Gu Fana,
dia tidak mengetahui rahasia mendalam apapun dari Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan hanya bisa memanfaatkannya sedikit. Adapun Fang Zheng, Fang Yuan tidak membiarkannya pergi, dia juga mencari jiwanya. Fang Yuan bermaksud untuk menahan saudaranya dalam tahanan untuk waktu yang lama. Jika suatu hari, dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan harus menggunakan jalan terakhir ini dan memiliki Fang Zheng, mendapatkan kembali statusnya yang masih hidup. Tetapi dengan cara ini, dia akan kehilangan aperture keduanya. Semua tanda dao jalur kekuatan padanya akan hilang, dia harus menjalani kenaikan abadi lagi. Kerugiannya sangat besar. Gu abadi aperture kedua diciptakan menggunakan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya adalah gu rentang hidup. Orang bisa mengatakan bahwa dalam jangka pendek, Fang Yuan tidak dapat memurnikan gu abadi aperture kedua. Gu rentang hidup sulit ditemukan, bahkan jika Fang Yuan dapat menemukannya, dengan situasinya saat ini, dia mungkin menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan rentang hidupnya. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak memiliki Fang Zheng. Namun, jika identitasku terbongkar dan aku tidak berhasil bangkit kembali, aku perlu menggunakan kepemilikan. Targetku saat ini adalah konvensi jalur pemurnian. Jika aku masuk ke 6 besar, aku akan dapat memperoleh manfaat dari warisan infalibel dan memperoleh kesempatan untuk memurnikan Gu dengan keberhasilan yang terjamin. Warisan infalibel adalah warisan jalur pemurnian. Apa artinya disebut infalibel? Itu berarti tidak ada kegagalan dalam pemurnian Gu. Begitu dia masuk ke 6 tempat teratas, dia akan dipindahkan ke tanah terberkati yang tersembunyi. Fang Yuan berencana untuk memurnikan Gu perubahan bentuk abadi setelah ini. Ini adalah Gu abadi jalur transformasi peringkat 6. Begitu dia memilikinya, wajah Fang Yuan yang samar-samar dikenalnya akan diangkat ke tingkat lain. Itu tidak akan menjadi versi lemah yang hanya menyembunyikan aura regionalnya. Adapun resep Gu abadi untuk mengubah bentuk Gu abadi, Fang Yuan sudah memilikinya. Ini semua berkat roh tanah Langya. Dahulu kala, ketika Fang Yuan pertama kali memperoleh Gu kebijaksanaan, dia telah membuat kesepakatan dengan roh tanah Langya untuk melengkapi resep Gu abadi untuknya. Fang Yuan meraup untung dari hal ini dan tidak hanya terbebas dari masalah keuangannya, ia bahkan memperoleh sejumlah besar resep Gu abadi. Dan resep Gu abadi untuk berubah wujud ini adalah salah satunya. Mengenai bahan-bahan abadi untuk menyempurnakan Gu abadi untuk berubah wujud, Fang Yuan hampir selesai mempersiapkannya. Ia membeli setengah dari bahan-bahan abadi dari lelang Northern Plains. Untuk setengahnya lagi, Fang Yuan meminta Hei Loulan untuk terhubung ke harta karun surga kuning menggunakan tanahnya yang terberkati. Fang Yuan menggunakan bahan-bahan abadi yang tersisa untuk dijual atau dipertukarkan dan setelah banyak transaksi, ia memperoleh sebagian besar yang ia butuhkan. Bagian terakhir yang tersisa diisi oleh hadiah bahan abadi dari kemenangan ronde ke-8 oleh Fang Yuan. Pada ronde-ronde berikutnya, Fang Yuan menyerang dan menggunakan keunggulan kelahiran kembalinya untuk mengalahkan semua musuh tangguh terlebih dahulu. Seketika, reputasi Fang Yuan melambung tinggi, pasukan dari berbagai ukuran, dan banyak sekali Dewa Gu memusatkan perhatian mereka padanya. Orang-orang lain maju dengan normal, tetap berada di wilayah mereka sendiri dan maju dengan aman. Hanya Fang Yuan yang menjadi pengecualian, bergerak ke sana kemari dan menantang orang-orang yang berbeda, tetapi dia memenangkan setiap ronde. Konvensi jalur penyempurnaan benua tengah, ronde ke-12. Kompetisi berada pada momen yang paling krusial, seluruh panggung terfokus pada dua orang. Satu orang mengenakan jubah hitam, tubuhnya kuat dan berotot, ia mengenakan topeng saat ia memanipulasi api di depannya, itu adalah Fang Yuan. Yang lainnya mengenakan jubah putih polos, rambutnya seputih salju dan ia memiliki tato di dahinya, itu adalah Fang Huai. Ini adalah kontes antara dua Fang. Fang Huai luar biasa, ia menggunakan 3 gerakan pembunuh jalur penyempurnaan dan memperkecil jarak. Meskipun begitu, Fang Yuan masih memiliki keuntungan. Ia terlalu luar biasa, ia mungkin yang terbaik dalam berpikir cepat dalam kompetisi ini. Kali ini, saat penyempurnaan Gu dimulai, ia memimpin dengan selisih yang sangat besar. Masih ada ketidakpastian, baik Fang Huai maupun Fang Yuan memiliki satu kesempatan tersisa di tangan mereka. Jika mereka menggunakannya, mereka dapat mengambil sebagian material abadi dari pihak lain. Baik di atas panggung maupun di bawahnya, para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri dengan antusias. Sekarang, semua Master Gu lainnya di babak ini telah tersingkir, hanya Fang Huai dan Fang Yuan yang tersisa.
Tatapan Fang Yuan tenang saat ia fokus mengendalikan api di depannya. Fang Huai, ia bahkan sempat berbalik dan melihat Fang Huai di sebelah kirinya, mengamati lawannya. Fang Huai juga seorang Gu Immortal, ia berada di posisi ketiga dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Ia adalah Gu Immortal jalur kayu, dalam seluruh kompetisi, tugas babak ini adalah yang paling tidak menguntungkan baginya. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menantang dan berusaha menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun Fang Huai telah habis-habisan di tahap tengah hingga akhir, menggunakan 3 jurus pembunuh jalur penyempurnaan, di antaranya adalah jurus pembunuh abadi jalur penyempurnaan. Ia memperpendek jaraknya dengan Fang Yuan dalam sekejap. Hal itu menyebabkan hasil penyempurnaan Gu ini menjadi tidak pasti lagi. Layak untuk seseorang yang mencapai posisi ketiga dalam kehidupanku sebelumnya, ia sangat sulit dihadapi. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah. Api di depannya berkedip-kedip, kepala burung merak biru yang setengah meleleh tiba-tiba berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Ini, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tetapi hatinya hancur. Oh tidak, aku kebetulan mengenai peluang kegagalan. Dia bereaksi cepat, berbalik dan meraih sisi kanannya, ke arah burung merak biru terakhir di sana. Tetapi tepat saat dia membunuh burung merak biru dan hendak melemparkan kepalanya ke arah api, Fang Huai berbicara, aku menggunakan kesempatanku untuk mengeluarkan bahan penyempurnaan Gu, burung merak biru, dari Fang Yuan. Tetua yang menjadi tuan rumah perlombaan itu segera menjawab, disetujui. Saat dia mengatakan itu, burung merak biru di samping Fang Yuan menghilang dan dibawa pergi. Kerumunan itu terkesiap. Setiap orang diberi 2 burung merak biru hidup. Fang Yuan ingin menggunakan kepala burung merak untuk memurnikan Gu dan gagal sekali. Saat ini, satu-satunya burung merak biru yang tersisa diambil. Indah, pilihan yang indah. Fang Huai memilih waktu dengan sangat baik. Fang Yuan dalam masalah. Memang, Fang Yuan berada di beberapa langkah terakhir, tetapi setelah kehilangan bahan-bahan penting, dia hanya dapat mengubah resep Gu dan mengambil jalan memutar yang sangat jauh menuju garis finish. Melihat Fang Huai, dia tidak jauh di belakang Fang Yuan pada awalnya. Saat ini, dia seharusnya bisa mengejar dan melenyapkan Fang Yuan. Fang Yuan akan dilenyapkan. Menyadari hal ini, kerumunan menjadi riuh. Baru-baru ini, Fang Yuan maju dan menantang banyak ahli pemurnian Gu. Kekuatannya tertanam dalam diri mereka. Dunia luar telah sangat meningkatkan penilaian mereka terhadap kekuatannya. Kebanyakan orang mengira Fang Yuan telah mencapai pencapaian seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Sejumlah kecil orang bahkan merasa bahwa kemampuan yang ditunjukkan Fang Yuan telah melampaui level seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Mereka mengira dia telah mencapai pencapaian kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan. Belum lagi Grandmaster jalur penyempurnaan, penilaian tentang dirinya yang berada di kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan terlalu tinggi. Dari level pencapaian jalur penyempurnaan biasa, Master, Grandmaster, Grandmaster Agung, dan Grandmaster tertinggi, hanya 3 orang yang telah mencapai level tertinggi dalam sejarah. Mereka adalah 3 orang tua jalur penyempurnaan. Nama mereka adalah Tian Nan tua eksentrik, Kong Jue tua abadi, dan leluhur rambut panjang. Tetapi bahkan Grandmaster kuasi hebat sangat jarang. Di antara para Master Gu jalur penyempurnaan yang dikenal publik di dataran utara, hanya ada 4 orang yang berada di level itu atau lebih tinggi. Mereka adalah Yao Huang, Murong Suesiang, Lady Wan Shou, dan Lady Miao Li. Mereka adalah 4 ahli jalur penyempurnaan tertinggi di dataran utara. Dalam hal pencapaian jalur penyempurnaan, mustahil bagi Fang Yuan untuk berada di level yang sama dengan mereka. Namun, tidak aneh jika orang-orang memiliki pemikiran seperti itu. Kemampuan yang ditunjukkan Fang Yuan terlalu hebat, dia mengetahui semua pertanyaan sebelumnya, ini memungkinkannya untuk tetap jauh di depan mereka yang berada di posisi kedua di setiap babak. Ketika seseorang berjalan di sepanjang tepi sungai, bagaimana mungkin mereka tidak membasahi sepatu mereka? Kali ini, Fang Yuan menyerang dan ingin melenyapkan Fang Huai, tetapi dia malah melukai dirinya sendiri, hahaha. Beberapa orang menyombongkan diri. Benar sekali, dia terlalu sombong, aku sudah tidak tahan dengannya sejak lama, bagus sekali Fang Huai. Fang Huai ini terlalu hina, Tuan Fang Yuan, kau harus bertahan. Para murid Sekte Bangau Abadi yang sedang menonton berteriak untuk menyemangati Fang Yuan. Setelah Fang Yuan menangkap Fang Zheng, Sekte Bangau Abadi tidak memberikan tanggapan, sepertinya mereka mengakui masalah ini. Fang Yuan, aku menang. Fang Huai berbicara dengan senyum yang jelas, dia sangat percaya diri,
seolah-olah dia telah meraih kemenangan di tangannya. Benarkah? Fang Yuan mencibir, dia meraih dengan tangannya dan mayat merak tanpa kepala itu terbang ke arahnya. Ada dua merak biru hidup di antara bahan-bahan penyempurnaan Gu. Fang Yuan membunuh salah satunya dan mengambil kepalanya. Pada akhirnya, dia gagal dan merak kedua dibawa pergi. Saat ini, mayat yang dimilikinya tertinggal dari yang pertama. Fang Yuan membuka tinjunya saat semburan kabut berwarna darah tebal keluar dari tangannya. Dalam beberapa saat, kabut menutupi seluruh mayat tanpa kepala itu. Orang-orang yang ada di sekitar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah seni penyempurnaan darah yang jahat lagi. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan menggunakan teknik pemurnian darah. Mengapa orang seperti itu menjadi penatua sekte Bangau Abadi? Salah satu dari 10 sekte kuno besar, Sekte Bangau Abadi, juga mulai jatuh dari kejayaannya. Banyak Master Gu berseru setelah melihat ini. Beberapa orang bahkan berteriak, mengapa orang seperti itu tidak ada di Dewan Penghakiman Iblis. Fang Yuan menggunakan teknik pemurnian darah berkali-kali di depan umum, Sekte Bangau Abadi menghadapi kritik publik yang keras. Apa yang kau tahu? Pemurnian darah hanyalah pemurnian darah, itu hanya sebuah teknik. Jika digunakan di tangan kebenaran, itu adalah kebenaran. Ketika digunakan di tangan kejahatan, itu adalah kejahatan. Itu semua tergantung pada diri sendiri. Seorang murid Sekte Bangau Abadi marah, dia menegur dengan keras. Tetapi penatua yang membawa mereka memarahinya dengan keras, diam, jangan bicara omong kosong. Murid ini hanya bisa menundukkan kepalanya dan duduk dengan tenang dan kesal. Dalam beberapa saat, kabut berwarna darah memudar, dan mayat merak tanpa kepala menyusut 20%. Namun, kepala merak biru muncul sebagai gantinya. Ini adalah jurus pembunuh pemurnian Gu jalur darah, sangat menakjubkan, mampu mengumpulkan mayat dan mengubah material. Pengubahan material semacam ini juga dapat dilakukan di jalur lain. Tetapi bukankah kecepatan pengubahannya terlalu cepat? Tatapan semua orang tertuju pada ini. Fang Yuan melemparkan kepala merak ini ke dalam api, saat api menyala, kepala merak mulai meleleh. Kepala yang meleleh menyatu menjadi Gu yang tidak lengkap yang ada di dalam api. Sesaat kemudian, kepala burung meleleh dan menyatu sepenuhnya menjadi Gu yang tidak lengkap. Fang Yuan melangkah ke langkah berikutnya. Sudah berakhir. Melihat ini, beberapa orang menghela nafas. Benar sekali, beberapa langkah terakhir tidak memiliki risiko. Tanpa kesalahan apapun, Fang Yuan akan menjadi pemenangnya. Kegagalan sebelumnya hanyalah kejutan yang tidak terduga. Kemungkinannya rendah dan kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak disangka Fang Huai juga tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Tepat saat semua orang mendesah, Fang Huai tertawa keras dalam hati, beginilah caranya, kau pikir kau telah menang, ya. Aku mengambil burung merak biru milikmu, tujuan untuk membuang-buang waktumu telah tercapai. Dengan jurus pembunuh jalur penyempurnaan terakhirku, aku dapat melampauimu dan menjadi pemenang ronde ini. Fang Yuan, aku perlu berterima kasih padamu, kau mendekatiku secara pribadi, begitu aku mengalahkanmu, itu akan seperti aku mengalahkan semua orang yang kau kalahkan. Hahaha, ini hebat, tetapi tepat pada saat ini, Fang Yuan berbicara, aku ingin menggunakan kesempatan dan menyingkirkan salah satu material lawanku. Tetua yang menjadi tuan rumah segera menjawab, silakan bicara. Fang Huai sedikit terkejut tetapi dia segera tersenyum dingin pada dirinya sendiri, berpikir, singkirkan itu, singkirkan apapun yang kau inginkan. Fang Yuan menatap Fang Huai dengan tatapan mata yang tenang seperti air, aku akan menyingkirkan bahan penyempurnaan Gu, bola mata banteng liar. Senyum dingin Fang Huai membeku. Tetua yang menjadi tuan rumah juga tercengang. Para hadirin bingung, bukankah Fang Huai sudah menggunakan bahan penting, bola mata banteng liar, dan menggabungkannya ke dalam Gu-nya yang belum lengkap. Fang Yuan ingin menyingkirkan bahan penyempurnaan Gu yang sudah digunakan, ini tidak diperbolehkan oleh aturan. Namun Fang Yuan bersikeras, dia berkata kepada Fang Huai, apakah kamu tidak menyerahkan bola mata banteng liar yang kamu sembunyikan secara diam-diam? Apakah kamu mencoba melanggar aturan kompetisi? Wajah Fang Huai menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia menyembunyikan bola mata banteng liar menggunakan teknik uniknya. Fang Yuan benar-benar merasakannya. Bola mata banteng liar adalah bahan penyempurnaan Gu yang penting. Fang Huai telah lama mempersiapkannya selama penyempurnaan dan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang akan memberinya kemenangan bergantung padanya. Tanpa bola mata banteng liar,
Fang Huai tidak akan memiliki komponen yang diperlukan, bagaimana dia bisa mengalahkan Fang Yuan. Namun jika dia tidak mengeluarkannya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain. Bahkan jika dia bisa, jika Fang Yuan mengajukan keberatan, konvensi jalur pemurnian akan menjalani pencarian menyeluruh, reputasi Fang Huai akan hancur. Jadi, Fang Huai harus mengeluarkannya terlepas dari niatnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan bola mata banteng liar dari api. Dia menghancurkan bola mata banteng liar itu ke tanah dengan marah, dia menyebarkan api pemurnian Gu sambil berjalan pergi. Ini sama saja dengan mengakui kekalahannya. Kerumunan itu terdiam sebelum akhirnya menjadi riuh. Fang Yuan mengabaikan suara-suara ini, dia menyempurnakan cacing Gu di tangannya dengan perlahan hingga dia memperoleh keberhasilan. Akhirnya aku menang, dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai 6 besar. Fang Yuan diliputi keterkejutan, kekaguman, pujian, dan kecemburuan semua orang, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia mengembuskan napas dengan udara yang keruh. Untungnya, aku memiliki ingatan kehidupanku sebelumnya, aku tahu tentang kartu truf Fang Huai, kalau tidak, dia mungkin menang. Dia tampak seperti mengalami masa-masa yang mudah, tetapi dia sebenarnya menghadapi tekanan besar secara internal. Dia hanyalah seorang kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan, bahkan dengan keuntungan kelahiran kembali, sangat sulit untuk menyingkirkan para pesaing ini. Kasus kepala naga pandai api hanyalah sebuah pengecualian. Meskipun Fang Yuan berhasil mengalahkan orang-orang ini, itu tidak seperti apa yang dikatakan dunia luar, bahwa dia memiliki masa-masa yang mudah, atau dia memiliki keunggulan besar. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Langit cerah dan terang. Aula-aula indah yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari batu giok putih memancarkan cahaya tembus pandang. Seorang dewa abadi peringkat 8, penguasa menara pengawas surga, perlahan mendorong pintu besar aula diskusi. Dia berjalan ke aula sambil bersandar pada tongkat jalan. Dalam sekejap, keinginan lebih dari 20 dewa abadi di dalam aula berbalik ke arahnya. Penguasa menara pengawas surga, Anda telah bekerja keras selama 100 tahun terakhir. Setelah menyelesaikan segmen perbaikan takdir Gu ini, silakan beristirahat dengan baik. Pengadilan surgawi membutuhkan ahli senior seperti Anda. Tidak ada situasi yang tidak terduga dalam konvensi jalur pemurnian ini, kan? Keinginan para dewa abadi mulai berbicara, memecah kesunyian. Penguasa menara pengawas surga membuka matanya yang berawan dan melihat sekeliling, sebelum menatap sebuah keinginan yang duduk di posisi tinggi. Penguasa menara pengawas surga berbicara, Lian Jiuseng, Anda harus bangun. Konvensi jalur pemurnian saat ini hampir berakhir, kita masih perlu beberapa persiapan untuk pemulihan takdir. Kehendak Lian Jiuseng mengangguk saat dia perlahan berdiri. Dia kemudian berkata, untuk memulihkan takdir, itu tidak mungkin hanya dengan diriku dan penguasa menara pengawas surga, kita masih membutuhkan kekuatan 2 peringkat 8. Aku ingin tahu teman mana yang akan membantu. Tubuh utamaku sedang menekan kelompok binatang buas terpencil yang tak terlupakan di Falling Heavenly River, aku tidak dapat membantu. Tubuh fisikku telah beristirahat cukup lama, tetapi jiwaku sedang meneliti resep Gu abadi peringkat 9 dan berada pada saat yang genting. Biarkan aku membantu, mungkin kali ini, aku dapat menemukan beberapa bagian angin menakutkan yang mendalam di kedalaman bawah tanah. Kehendak itu berkomunikasi untuk sementara waktu, akhirnya dua kehendak memutuskan untuk bangun. Sudah diputuskan, kehendak Lian Jiuseng mengangguk ke arah penguasa menara pengawas surga, sebelum terbang ke langit. Mengikutinya adalah dua kehendak lainnya. Ketiga kehendak ini terbang ke langit, menuju pintu masuk yang mengarah keluar, sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Penguasa menara pengawas surga berbalik untuk pergi, pintu ruang diskusi perlahan tertutup di belakangnya. 3 hari kemudian, benua tengah, gunung kaki berbulu. 4 sosok tiba-tiba muncul di udara di atas gunung kaki berbulu. Mereka benar-benar menyembunyikan aura tingkat 8 mereka saat melihat ke bawah ke gunung di bawah. Itu adalah 4 dewa Gu dari pengadilan surgawi. Gunung kaki berbulu, pria berambut putih dengan penampilan muda, Lian Jiuseng, mendesah, tanpa disadari, 100 tahun lagi telah berlalu di benua tengah. Ayo kita mulai dengan cepat. Aku sedang dikejar waktu selama periode kebangkitan ini. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Bi Chen Tian, yang memiliki alis merah dan pupil hijau, mendesak. Baiklah, biar aku yang memulainya.
Bai Changsui adalah satu-satunya wanita abadi di antara keempatnya. Dia mengulurkan tangannya, seketika, kabut putih mulai naik perlahan di sekelilingnya. Segera setelah itu, Bi Chen Tian membuka matanya, memancarkan dua pilar cahaya terang yang melesat lurus ke arah gunung kaki berbulu. Gunung kaki berbulu tampak biasa saja, kecil dan kekurangan sumber daya, bahkan pasukan kecil hingga menengah di sekitarnya tidak ingin mendudukinya. Namun, saat ini, gunung itu tampak mistis karena bersinar di bawah jurus pembunuh abadi Bi Chen Tian. Ruang berfluktuasi dengan intens, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh gunung kaki berbulu sedikit berguncang. Jurus pembunuh abadi Bi Chen Tian yang menyerang memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi sama sekali tidak efektif saat ini. Penguasa menara pengawas surga adalah orang ketiga yang bergerak, setelah itu adalah Lian Jiu Sheng di akhir. 4 Gu Immortal tingkat 8 bekerja sama, tetapi masih jauh dari cukup. Para Gu Immortal sudah memiliki perkiraan, sehingga mereka terus melakukan serangan putaran kedua, putaran ketiga. Akhirnya, pada putaran ke-6, Lian Jiusheng berteriak dan memberikan pukulan krusial, ia memicu perubahan kualitatif, menghasilkan efek. Gunung kaki berbulu menghilang dari tempatnya, dan tanah yang diberkati terbuka di depan keempat Gu Immortal. Ini adalah tanah yang diberkati sempurna, yang menyimpan warisan sempurna. Lian Jiusheng mendesah saat berbicara. Bi Chen Tian melihat beberapa kali, berbicara sambil tersenyum, ada lebih banyak Gu kegagalan fana daripada sebelumnya, tampaknya skala konvensi jalur pemurnian menjadi semakin besar. Bai Changsui mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di dahinya, setiap kali, kita harus menghabiskan begitu banyak energi untuk membuka tempat ini. Lian Jiusheng, tidak bisakah kau menghancurkan tanah yang diberkati ini sepenuhnya? Sulit, kau juga tahu bahwa pemilik tanah yang diberkati ini adalah ahli jalur pemurnian hebat yang membuat segalanya sulit bagi Renzu. Lian Jiusheng mendesah. Penguasa menara pengawas surga mengangguk, pengadilan surgawi telah bergerak melawan tanah yang diberkati ini selama ribuan tahun, tetapi bahkan hingga sekarang, kami hanya dapat mengambil 30 tanda dao sukses. Setiap kali warisan yang sempurna terkumpul hingga batasnya, akan ada 36 tanda dao sukses. Kami telah mengambil 30, yang menyisakan 6 tanda dao bagi para peserta konvensi jalur pemurnian, dan bahkan jika kami ingin merebutnya, kami tidak dapat melakukannya. Lian Jiusheng menambahkan, tanah yang diberkati ini sangat istimewa, tertutup sempurna dan sama sekali tidak memiliki pintu masuk. Bukannya kita tidak dapat mendobrak tanah yang diberkati ini, tetapi jika kita secara paksa menyebabkan kekacauan, akan sulit untuk mereproduksi keajaiban tanah yang diberkati ini. Di bawah pengekangan ini, kita hanya dapat melanjutkan dengan cara ini. Untuk merebut tanah yang diberkati ini, kita tidak hanya membutuhkan Gu abadi jalur penyempurnaan tetapi juga ahli hebat jalur aturan. Sayangnya, baik itu jalur penyempurnaan atau jalur aturan, sangat sedikit yang dapat berkultivasi hingga peringkat 8. Keempatnya terdiam beberapa saat, penguasa menara pengawas surga berbicara, untungnya, setelah memulihkan Gu takdir kali ini, ia akan dapat menampilkan 50% kekuatannya. Ini adalah perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Mulai sekarang, kita dapat mencari lebih banyak pelarian takdir, dan memulihkan Gu abadi dengan lebih cepat. Ngomong-ngomong, berapa banyak pelarian yang kau temukan kali ini? Apakah kau sudah mengatasinya? Bi Chen Tian bertanya. Penguasa, menara pengawas surga menjawab, saya menemukan beberapa. Saya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka yang berada di perbatasan selatan dan dataran utara, tetapi 2 di benua tengah ini sudah ditangani. Lebih besar dari menyatakan, setelah Renzu memanjat pohon raksasa dan keluar dari jurang biasa, ia meninggalkan putrinya, samsara hutan tak terbatas. Renzu ingin menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Ia telah menjadi luar biasa, tidak lagi dapat memasuki jurang biasa. Renzu melihat bahwa mondar-mandir di tempat ini tidak akan membantu. Ia memutuskan untuk berangkat lagi untuk menemukan cara menyelamatkan anak sulungnya, Verdan Gritsun, dan anak keempatnya, samsara hutan tak terbatas. Ia memulai perjalanan baru, memulai jalan hidupnya. Pada hari ini, ia bertemu dengan seorang pria berbulu. Pria berbulu itu menghentikannya, dan jelas senang, Renzu, aku kesulitan mencarimu. Renzu merasa aneh, aku tidak mengenalimu, mengapa kau mencariku? Pria berbulu itu menjelaskan, begini, Renzu, aku adalah pemimpin semua pria berbulu di dunia,
tidak ada pria berbulu yang dapat menandingi pencapaian pemurnian Guku. Namun, baru-baru ini aku menemui masalah saat memurnikan Gu. Aku ingin memurnikan Gu sukses, tetapi aku tidak dapat memastikan apakah itu berhasil atau gagal. Renzu ingin melanjutkan perjalanan, tetapi ada pikiran yang muncul di benaknya. Jika pemimpin pria berbulu itu benar-benar dapat memurnikan Gu sukses dan dia meminjam Gu ini, tidak bisakah dia menyelamatkan anak tertuanya atau anak keempatnya? Oleh karena itu, Renzu berhenti dan berbicara dengan pria berbulu itu, tetapi apa yang kau butuhkan dariku? Pria berbulu itu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah Gu. Gu ini menyerupai batu biasa dan ditutupi oleh lapisan rambut tebal. Pria berbulu itu berkata, aku tidak berani menghancurkannya. Jika itu adalah Gu keberhasilan, itu tidak masalah. Namun jika itu adalah Gu kegagalan, saat aku menghancurkannya, aku akan benar-benar kehilangan jati diriku. Namun Renzu, kau berbeda. Kau berjalan di jalan yang hanya milikmu, ini berarti kau memiliki Gu diri. Karena kau memiliki Gu diri, bahkan jika kau menghancurkan Gu kegagalan, kau tidak akan kehilangan jati dirimu. Jadi aku ingin memintamu untuk menilainya. Renzu senang. Jadi seperti itu. Aku dapat membantumu, tetapi jika itu adalah Gu keberhasilan, tolong berikan padaku. Aku sangat membutuhkannya. Pria berbulu itu berkata, baiklah. Itu tidak masalah. Renzu menyentuh cacing Gu di depannya. Ia membuat permohonan pada Gu ini, tolong kembalikan anak keempatku, samsara hutan tanpa batas, ke sisiku. Pada saat berikutnya, cacing Gu itu hancur. Kegagalan. Pria berbulu itu putus asa, sepertinya aku telah memurnikan Gu yang gagal. Gu keberanian di tubuh Renzu terbang keluar, Renzu, kau gagal. Aku akan meninggalkanmu. Gu keberanian meninggalkan Renzu dan terbang menjauh. Namun, pria berbulu itu bersemangat, tidak masalah, aku bisa menyempurnakan resep Gu. Renzu, tunggu sebentar, aku akan memurnikannya lagi. Renzu ingin mengejar Gu keberanian dan mengambilnya kembali. Tetapi dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk Gu sukses untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menunggu pemimpin pria berbulu itu memurnikan Gu. Pria berbulu itu memurnikan Gu kedua dan memberikannya kepada Renzu untuk diperiksa. Renzu menyentuh Gu itu dan membuat permohonan, cacing Gu itu hancur lagi. Gu gagal lagi. Pria berbulu itu mendesah putus asa. Gu iman di tubuh Renzu terbang keluar, Renzu, kau gagal. Kau tidak layak untukku. Gu Iman juga meninggalkan Renzu. Renzu menghentakkan kakinya, dan ingin mengejarnya, tetapi pria berbulu itu menariknya, jangan terburu-buru, aku sudah memikirkannya, kali ini aku pasti bisa menyempurnakan Gu sukses. Gu Iman telah terbang jauh, Renzu menyadari bahwa dia tidak dapat mengejarnya, dan berkata sambil mendesah, pria berbulu, sempurnakan dengan cepat, ini terakhir kalinya aku mempercayaimu. Cacing Gu ketiga pria berbulu itu masih Gu kegagalan. Gu kekuatan juga terbang keluar, Renzu, kamu gagal, kamu tidak layak memilikiku. Gu kekuatan terbang, menjauh, Renzu merasa getir karena dia tahu mengejarnya tidak akan membuahkan hasil apapun, jadi dia hanya bisa menatap Gu kekuatan terbang jauh. Namun, tepat pada saat ini, Gu diri di dalam hatinya tiba-tiba terbang keluar dan menggigit Gu kekuatan. Gu kekuatan menjerit dan terbang lebih cepat saat sepotongnya digigit. Gu itu segera menghilang seperti seberkas asap. Renzu dan pria berbulu menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Self Gu terbang kembali dengan santai, dan berkata dengan bangga kepada Renzu, setiap kegagalan memiliki nilainya. Renzu, aku mengalami kegagalan berulang kali dan menyerapnya untuk menjadi lebih kuat. Baru saja, aku menggigit Gu kekuatan, mulai sekarang, kau akan memiliki kekuatanmu sendiri. Aku masih bisa menjadi lebih kuat, aku bisa melahap cacing Gu apapun untuk memiliki semua kekuatan mereka. Renzu terkejut. Pemimpin pria berbulu itu menepuk pahanya, berteriak, aku tahu cara menyempurnakan Gu kesuksesan, yaitu melalui kegagalan. Semakin banyak kegagalan, semakin dekat aku dengan kesuksesan. Aku mengerti sekarang. Dia berteriak dengan gembira saat dia bergegas pergi, meninggalkan Renzu di belakang. Menurut penelitian Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, tanah terberkati yang sempurna ini adalah milik pemimpin pria berbulu itu. Gunung Kaki Berbulu adalah tempat di mana pemimpin pria berbulu itu pernah tinggal. Setelah kematiannya, pemimpin pria berbulu itu meninggalkan warisan.
Itu adalah untuk mengumpulkan kegagalan orang lain dan menyempurnakannya menjadi Gu kegagalan fana. Seiring bertambahnya jumlah Gu fana, mereka akan memadat menjadi tanda Dao sukses. Setelah pengadilan surgawi menemukan ini, mereka merebut tanah yang diberkati dan menggunakannya sebagai fondasi untuk mengembangkan dan mendesak konvensi jalur pemurnian benua tengah untuk membantu warisan yang sempurna dengan cepat mengumpulkan Gu kegagalan fana. Mereka kemudian akan menggunakan tanda Dao sukses yang terkumpul untuk memulihkan Gu takdir. Inilah asal mula semuanya.